Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan pada saat ini. Di kesempatan kali ini, saya, Tri Wahyu, akan menjelaskan tentang apa itu tes negosiasi. Teks ini diterapkan secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat saat proses tawar-menawar dalam jual beli dan sejenisnya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperlihatkan kode yang saya gunakan dalam menyusun media pembelajaran ini, yaitu KD 3.10, 4.10, 3.11, dan 4.11. Baik, kita masuk ke pembahasan saja. Teks negosiasi adalah teks berbentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Pada dasarnya, negosiasi dilakukan untuk mencapai tujuan yang sepadan di antara kepentingan yang berbeda tersebut. Kesepakatan yang disebutkan tadi harus memenuhi kepuasan seluruh pihak yang terlibat dalam elemen tertentu. Di dalam teks ini berisi kalimat-kalimat kesepakatan yang mengenai persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Menurut KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan antara satu pihak dan pihak lainnya. Ciri-ciri teks negosiasi yang pertama adalah memiliki partisipan. Maksudnya, sebelum negosiasi dimulai minimal ada dua individu yang terlibat. Yang kedua, yaitu terdapat kepentingan yang berbeda dari pihak terlibat. Maksudnya, antara dua belah pihak mempunyai tujuan yang berbeda dalam kegiatan negosiasi tersebut. Yang ketiga, berisi pengajuan dan penawaran. Maksudnya, dalam perbincangan, kedua belah pihak menyebutkan pengajuan dan penawaran yang sesuai dengan tujuan mereka masing-masing. Yang keempat, adanya kesepakatan yang dapat disetujui. Maksudnya, dalam akhir bernegosiasi ada kesimpulan atau bisa disebut dengan kesepakatan yang dibuat dan kesepakatan tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak. Yang terakhir, yaitu terdapat ungkapan yang bersifat persuasif. Saya jelaskan dulu persuasif itu apa. Siapa tahu nih adik-adik belum ada yang tahu. Persuasif adalah di sini diartikan sebagai bujukan yang diberikan atau ditawarkan oleh kedua pihak untuk mencapai kesepakatan tadi yang saya jelaskan. Nah, setelah saya jelaskan sedikit, dapat simpulkan bahwa poin terakhir ini maksudnya dalam bernegosiasi harus ada menyatakan kalimat persuasif yang bertujuan agar pihak lain menyetujuinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dari teks negosiasi. Yang pertama adalah menjalin interaksi sosial. Dengan adanya negosiasi ini, hubungan antar individu maupun individu semakin dekat karena mereka melakukan komunikasi yang lebih intens. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Masalah di sini maksudnya adalah di mana kedua belah pihak dapat mencapai keputusan setelah berdiskusi atau biasa disebut dengan bernegosiasi. Yang ketiga, mencapai tujuan bersama. Poin ini dapat dikatakan sebagai kesimpulan yang didapatkan setelah bernegosiasi. Di kesimpulan inilah tujuan kedua belah pihak terpenuhi. Yang keempat, yaitu terdapat kata sepakat. Kata sepakat ini biasanya ada saat kedua belah pihak menyetujui hasil negosiasi mereka. Lanjut, kita akan membahas tentang unsur pembahasan teks negosiasi. Yang pertama adalah pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Tuturan merupakan kalimat yang diucapkan untuk menyampaikan pesan tertentu. Pada teks negosiasi tersebut terdapat tuturan berupa dialog yang dilakukan oleh dua atau lebih orang. Jenis pasangan tuturan dalam teks negosiasi diantaranya yaitu mengucapkan salam, membalas salam, bertanya, menjawab atau tidak menjawab, meminta tolong, memenuhi atau menolak permintaan tolong, meminta, memenuhi ataupun menolak sebagainya. Yang kedua adalah bahasa yang santun agar proses negosiasi berjalan dengan lancar. Tentunya bahasa yang digunakan harus mengutamakan kesopanan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahpahaman dan berkomunikasi. Dalam teks negosiasi, bahasa yang sopan atau santun biasanya dimulai dengan kata tolong, silahkan, boleh, maaf, mohon, dan lain sebagainya. Struktur teks negosiasi ada dua, yaitu orientasi dan permasalahan. Akan saya jelaskan satu-satu struktur tersebut. Orientasi merupakan struktur pertama dari teks ini. Bagian ini merupakan pengenalan topik atau masalah ke pihak yang bersengketa. Struktur kedua yaitu permasalahan.
struktur ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pengajuan. Bagian ini salah satu pihak menyajikan penawaran yang berbeda dari pihak yang sebelumnya diberikan oleh pihak lain. Yang kedua yaitu penawaran. Bagian ini adalah proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak lain untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, persetujuan. Bagian ini berisi kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua pihak. Baik, saya akan memberikan contoh bernegosiasi dalam lingkup dunia kerja. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Mas. Perkenalkan, saya Kim Junsyo, perwakilan dari PT OII. Iya, saya sudah dengar. Sini saya lihat kontraknya. Ini Pak, setelah saya lihat perusahaan kamu sedang kritis ya. Iya Pak, perusahaan kami ada masalah. Oleh karena itu, kami mengajak perusahaan Bapak untuk bekerjasama. Tenang saja Pak, perusahaan kami kualitasnya sangat terjamin. Apa yang dapat saya percaya dari perkataanmu? Ini Pak, saya ada bawa beberapa prestasi dan proyek besar yang pernah kami lalui. Baik, sesuai dengan prosedur tadi, disebutkan bahwa keuntungan saham bagi saya sebesar 50% dari hasil perusahaan kalian. Apakah boleh ditambah 30%? Lupa, kalau sebesar itu saya tidak bisa. 17% lah saya kasih. Menurut saya, itu terlalu kecil untuk jaminan saya yang alami ke depannya. 30% begitu dari saya. Mau apa atau sebesar-besarnya, itu masih besar untuk perusahaan kami saat ini. Saya kasih 20% lah Pak, tidak lagi penawaran. Baiklah kalau begitu saya terima 20%. Baik, setuju ya Pak? Ya saya setuju. Baik, ini Pak silahkan ditandatangani. Sudah. Terima kasih ya Pak sudah mau bekerjasama dengan perusahaan kami. Semoga dengan adanya kerjasama ini perusahaan kita dapat mendapatkan keuntungan sesuai. Baik, sama-sama. Saya permisi dulu ya Pak, silahkan. Setelah mendengar persilahan tadi, saya mau kalian mengerjakan latihan mandiri yang sudah saya buat, yaitu buatlah percakapan bernegosiasi berpasangan. Jika ada yang lebih satu, boleh bertiga. Latarnya bebas mau dimanapun. Struktur dan isinya harus jelas. Representasikan minggu depan berupa video. Setiap kelompok yang maju, perwakilan orang dari kelas asal dia berkomentar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kelas kali ini. Saya harap kalian dapat memahami materi yang dengan baik dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Kalau ada pertanyaan, boleh hubungi saya secara pribadi. Sampai bertemu di kelas selanjutnya.